Para hadirin, kali ini kita akan melanjutkan materi simpul, yaitu pengetahuan dasar tentang tali temali, yang dimana nanti pasti akan selalu kita gunakan ketika kita bergerak di lapangan, karena ada beberapa manuver yang membutuhkan keterampilan dalam kita membuat simpul. Untuk simpul 8 ya, simpul 8 sendiri kita bagi dua, yaitu simpul 8 tunggal dan simpul 8 ganda. Untuk simpul 8 tunggal, jadi seperti ini, kita pegang dua tali, kemudian kita silang. Kalau dia berawal dari depan, nanti hasil akhirnya dia akan keluar dari depan. Hasil akhir ya, dari depan masuk gang, seperti ini. Coba saya ulangi. Hasil akhirnya nanti akan seperti ini, membentuk angka 8. Makanya kenapa dinamakan dengan simpul 8 ya. Untuk cara pertama ini disebut dengan simpul 8 tunggal. Bukan berarti talinya tunggal, enggak ya. Cara pembuatannya itu sekali membuat 8, maksudnya gitu. Nah, kalau dari depan dia nanti terakhir tali ini akan lewat depan. Misalkan dari belakang, nanti juga gitu. Terakhir tali ini akan masuk ke yang saya pegang ini ya, kuncinya lewat belakang juga. Seperti ini. Tinggal dirapikan. Rapikan lilitannya. Sudah. Simpul 8 tunggal. Yang kedua masih simpul 8, tapi ini 8 ganda. Hasil akhirnya akan sama, yaitu membentuk simpul seperti ini tadi. Cuman cara pembuatannya yang berbeda. Stepnya. Jadi satu-satu bikinnya. Karena perbedaannya pada fungsi nanti. Simpul 8 ganda. Artinya ganda, proses pembuatannya membentuk angka 8 itu ganda 2 kali. 1 kali seperti ini. Angka 8. Ini seperti angka 8. 1 kali. Ini simpul 8 ganda ya. Kemudian kita pegang tali ini, kita ikutkan sesuai anyaman awal. Kita ikutkan tali yang kita pegang ini, ikutkan anyamannya. Terus dia alur anyaman ini kemana, kita ikutkan. Hasil akhirnya akan sama dengan simpul 8 tunggal tadi. Kenapa dinamakan 8 ganda? Karena proses pembuatannya yaitu kita melakukan pembuatan seperti angka 8 2 kali. Kenapa disebut ganda seperti itu? Ya, untuk hasil akhir sama, fungsi sekarang. Kita lanjutkan masih pada simpul 8 ya. Yang pertama tadi adalah 8 tunggal, sekarang 8 ganda. Ini lebih kepada kegunaannya nanti. Kalau fungsi simpul yaitu sama ya, simpul adalah untuk mengikat, untuk menjerat. Kegunaannya berbeda. Ketika kita di lapangan menemukan sebuah media, kalau 8 tadi kita bisa langsung, misalkan kita punya konektor atau karabiner, langsung bisa kaitkan pada konektor atau karabiner seperti ini. Nah, tetapi ketika di lapangan kita menemukan media yang ini nggak harus dengan konektor, tanpa konektor kita bisa mengaitkan. Kita bisa menggunakan simpul 8 ganda. Seperti ini, kita bikin satu dulu. Nah, kemudian tali yang ini kita ikutkan, anyamannya sesuai dengan tali yang keluar ini. Kita ikutkan.
kita samakan kemana alur dari anyaman lilitan yang pertama. Kita rapikan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini rapikan, sudah jadi. Ini 8 ganda, beda dengan yang tunggal tadi. Yang tunggal tadi prosesnya hanya sekali, langsung 2 tali kita lilit menjadi angka 8. Yang ganda ini adalah kita bikin satu dulu, terus kemudian kita loopkan atau kita lingkarkan pada media yang ada. Misalkan ini pilar yang nggak ada putusnya ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Simpul 8 ganda. Dari sini mungkin ada yang tidak jelas atau ditanyakan. Kita lepas satu. Yang dimaksud ganda adalah kita bikin satu dulu, baru kemudian kita lilit. Cukup jelas ya, saya kira ya. Nah, mari kita sama-sama praktek. Mungkin dari bapak-bapak semua ada yang memakai sepatu yang bertali. Nah, mungkin bisa, atau bila di sekelilingnya sudah menyiapkan tali, bisa langsung praktekkan. Silakan dicoba, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan nanti. Atau karena tolong untuk simpul ini harus bisa semuanya. Karena ini nanti masuk ke materi uji di lapangan, pasti akan dipraktekkan semua simpul ini nanti. Yaitu tadi, karena kegunaan dan manfaatnya akan selalu kita terapkan nanti di lapangan, karena banyak manuver yang membutuhkan keterampilan-keterampilan dalam kita bertali temali. Saudara-saudara, saya yakin sudah memegang tali untuk praktek. Kalau nggak ada, pakai tali sepatu bisa kita manfaatkan. Karena kita sambil lihat, sambil praktek, ini lebih cepat pemahamannya, proses pemahamannya, daripada kita hanya melihat, mengamati, kemudian ngomong. Nah, ini yang bahaya, bisa lupa nanti. Kita lanjut ke simpul 8 lingkar ganda. Kalau tadi 8 ada 2 macam ya proses pembuatannya, 8 tunggal, 8 ganda. Sekarang 8 lingkar ganda. Hampir sama seperti tadi. Kita buat 2 dulu, seperti ini. Ini ujung yang 2 tali ini agak dilebihkan ya daripada yang tadi. Kira-kira 50 cm seperti ini kalau tali 10 mili. Baik, bisa dilanjutkan sambil dipraktekkan. Kita lingkarkan seperti ini, kita pegang. Sama prosesnya dengan 8 tadi, 8 tunggal. Kalau dia startnya lewat depan, nanti hasil akhirnya juga dia akan terakhir masuk lewat depan. Kalau belakang, dia akan lewat belakang, hasil akhirnya dia akan lewat belakang. Kita masukkan tengah-tengahnya atau ujungnya gini, tengah-tengahnya saja seperti ini ya. Saya ulangi, bikin 8 dulu seperti ini. Kenapa harus dilebihkan panjang gini? Gini caranya, tengahnya saja yang masuk, jangan masuk full semuanya. Nah, sisakan seperti ini. Ini tetap kita pegang ya, tetap kita pegang seperti ini, jangan masuk full semua. Sisanya kita masukkan ke 2 tali yang ada di sini, yang kita pegang tadi pertama kali kita pegang. Masukkan, tarik di sini, kita tarik yang ini. Ini 8 lingkar ganda. Yang perlu dicatat adalah rapikan. Kenapa sih harus rapi? Kenapa kok harus? Ingat ya,
kaidah dasar dalam simpul adalah ada 3 hal yang perlu dicatat. Semakin kuat ikatan tali tersebut, dia akan melemahkan kekuatan tali itu sendiri. Ini pertama. Kedua, tali yang tidak rapi ini bisa melemahkan tali itu sendiri. Misalkan seperti ini, saling crossing seperti ini ya, enggak rapi. Dia kan fungsi perpotongan di sini, ini akan melemahkan tali itu sendiri. Makanya kenapa harus rapi? Ini kaidah dasarnya ya. Yang ketiga adalah simpul mudah dibuat dan mudah dilepas. Itu 3 hal yang perlu dicatat ya. Pertama, dari simpul itu sendiri sudah melemahkan. Kemudian kerapian. Yang ketiga adalah mudah dibuat, mudah dilepas. Baik, perlu diulang. Saya ulang sekali lagi ya. Tolong perhatikan sambil praktek, sambil memegang talinya masing-masing. Sekali lagi, kalau yang tadi masih pendek kan bisa agak dipanjangin, karena biasanya kita ngambilnya ujung pendek gini ya, nanti terlalu ngepres. Agak panjangin aja segini, misalkan 50 cm atau berapa kalau talinya gede gini ya. Oke, baik, kita mulai ke depan ya biar enak. Prosesnya sama kayak 8 tadi. Ini yang kita pegang, tetap kita pegang, jangan kita lepas. Masukkan tengahnya saja, tengah talinya, jangan ujungnya gini. Kalau 8 tadi ujungnya, ini tengahnya saja. Jangan full dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi yang masuk, yang 2 tiap tali ini, ujung sisanya masukkan. Ujung sisanya ini ya, tadi kita masukkannya seperti ini, nggak full. Jelas ya? Jelas. Saya ulangi. Seperti 8, kalau 8 tadi ini langsung jadi selesai. Tapi ini jangan dimasukkan full, tengahnya sini. Kita sisakan seperti ini. Sisanya kita masukkan ke 2 tali ini. Nah, seperti ini. Rapikan. Ini 8 lingkar ganda atau kelinci baninot ya. Nah, ini namanya 8 lingkar ganda. Fungsinya apa? Di fungsi dari 8 lingkar ganda ini biasanya lebih kepada pemasangan angkur. Nah, jadi ada pembagian beban yang seimbang di sini. Nah, ini fungsinya, ada pembagian beban. Kalau misalkan ada media yang tidak sama, yang ini butuh panjang, ini pendek, tinggal di setel di sini. Yang satu bisa dipanjangin, satu bisa dipendekin. Nah, kalau medianya sama, ya tinggal kita harus imbang ya pembagian beban di sini. Ya, pada sudut pada angkur nanti ada materi sendiri tentang angkur ya. Pembagian sudut ini harus berapa derajat itu ada sendiri materinya. Untuk ini pembagian beban ini diperlukan ketika kondisi syarat angkur berapa? Minimal 15 kN. Misalkan kita di media di lapangan ini nggak sampai 15, kita nemu cuma 10 kN. Ini 10 kN. Total 20 sudah memenuhi syarat untuk angkur itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak yakin ini berapa kN ya kira-kira, misalkan gitu ya. Oh, ini kayaknya cuma 10 kN, ini kayaknya cuma 12 kN. Kita bagi aja, dan masih banyak fungsi lainnya. Ketika di lapangan ada 2 media yang nggak sama tinggi atau nggak sama yang kita tinggal sejajarkan, kita setel panjang pendeknya seperti ini. Saya kira cukup jelas ya untuk simpul ini. Baik, kita lanjut ke simpul berikutnya.
kita lanjutkan ke materi simpul berikutnya. Kita coba review tadi simpul apa aja yang sudah kita coba praktekkan. Itu simpul 8. Ada berapa? Simpul 8 tunggal, kemudian ada 8 ganda. Simpul 8 tunggal, simpul 8 ganda, kemudian yang terakhir tadi apa? Simpul 8 lingkar ganda. Yang seperti kelinci tadi. Playboy, simpul playboy biasa juga gitu. Kalau tadi itu adalah simpul yang berada pada ujung tali. Simpul nanti diklasifikasikan ada simpul ujung tali, ada simpul tengah tali. Sekarang simpul tengah tali yaitu simpul kupu-kupu atau butterfly. Silakan alat peraganya dipegang masing-masing, kita coba praktek bareng-bareng. Pegang seperti ini ya, ini ujungnya atau tengah tali lah. Ini umpamakan ini berada pada tengah-tengah tali ya. Seperti ini sudah 2. Ya, sudah 2. Yang ketiga taruh di tengah. Sudah seperti ini ya. Saya ulang. 1, 2, 3. Ada 3. Yang ketiga ini kita taruh di tengah. Kemudian kalau sudah seperti ini semua, paling sisi ujung. Kalau saya dari sebelah kiri saya, paling ujung ini tadi, angkat silang ke atas atau ke depan. Semua. Masukkan ke bagian belakang sini. Kita dorong, masukkan. Ini, tarik. Kemudian antar ujung tali ini kita tarik. Hasil akhirnya akan seperti ini. Simpul tengah tali seperti ini ya. Ini bisa ditarik ke sana, ini bisa ditarik ke sana. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Simpul tengah tali. Ada yang seperti ini atau ada yang tidak seperti ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk simpul tengah tali. Simpul apa tadi? Simpul kuda liar. Simpul kupu-kupu. 1 ya. Kita umpamakan ini berada pada tengah tali. 2. Yang ketiga taruh di tengah. Ini lebih mudahnya seperti itu. Yang ketiga taruh di tengah. Kita ambil yang paling ujung jari kita ini. Kita crossingkan ke depan. Ya. Kalau terlalu mepet, agak panjangin aja, nggak perlu tarik. Ke depan atau ke atas ini. Kita masukkan ke bawah sini. Masukin semuanya tali yang kita crosskan ini. Seperti ini. Saya ulang. Masukkan belakang. Tarik yang ini, tarik, kemudian tarik ujungnya, antar ujung, akan menjadi simpul. Rapikan lagi ya, catatannya rapikan. Setiap simpul nanti perlu diperhatikan kerapiannya. Ini panjang ininya sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh, manfaatnya apa? Sekarang saya tanya manfaat dari simpul ini. Untuk menyimpul pada tengah tali, ya benar, ini memang simpul pada tengah tali. Cuman manfaatnya adalah untuk mengisolasi tali yang friksi atau kondisinya kurang baik. Misalkan pada sisi bagian ini, tali ini ada friksi bekas gesekan, dikhawatirkan tali ini ketika dibebani kekuatannya akan lemah. Ya, sangat lemah, bisa kita isolasi seperti ini. Karena nanti yang terbebani adalah tali ujung sini sama sini. Yang sebelah bagian rusak ini kita isolasi, dia aman. Jadi beban nggak sampai pada tali yang rusak. Fungsinya macam-macam ya, untuk tambatan pada tengah tali. Bisa saja simpul tengah tali
dengan cara yang lain, misalnya seperti ini langsung kita simpul gini ya, boleh ini untuk mengisolasi tali yang rusak. Tetapi tali ini ada potensi untuk saling memotong enggak jika bentuknya seperti ini? Ini simpul tengah tali benar, cuman fungsinya akan ada perpotongan. Ingat yang kaidah dasar tadi, simpul adalah bisa melemahkan kekuatan tali tersebut. Kalau posisinya atau bentuknya seperti ini malah memotong tali itu sendiri ketika ini beban. Baik, semoga cukup jelas ya. Nanti di lapangan akan kita ulang dan kita ujikan. Dan tolong di latihan terus. Kita lanjutkan ke simpul berikutnya, yaitu simpul nelayan ganda atau double fisherman ya. Nelayan, nah ini para nelayan yang sering mancing pasti tahu simpul ini ya. Yang suka bikin gelang juga pasti tahu. Begini, kita ambil tali seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ujungnya misalkan ini adalah ujung double fisherman atau nelayan ganda ya. Kita lilit, jangan ke depan, ke belakangnya. Nah, tali ini arahnya kemana tadi? Ke sini ya, berarti ke belakangnya tali ke sini. Tali ini ujungnya di sini, berarti nanti melilitnya ke arah sini, belakang atau kebalikannya. 1, 2, 3 seperti ini ya. Seperti ini, belakang seperti ini ujungnya masukkan ya, dari belakang sini masukkannya, jangan dari depannya sini. Dari lilitan terakhir ini kelihatan. Nah, dari masukkan ke dalam seperti ini, tarik. Ini di sini 2, di sini 3 lilitan ya, jadinya seperti itu. 2 lilitan atau 3 kalau nampak dari sini. Ini semakin banyak lilitan ya semakin kuat juga dia nanti. Kemudian tinggal ujung satunya. Karena ini double fisherman ya, nelayan ganda. Ini satu sudah jadi, tinggal bikin satunya. Sama prosesnya. Itu ini kalau ujung talinya di sini berarti ngelilitnya nanti ke belakangnya, ke arah baliknya ujung tali ini. 1, 2, 3, 2,5 ini ya, atau 3 lah. Masukkan dari tali lilitan terakhir, masukkan ke dalam sampai masuk semua. Tarik, rapikan. Lilitannya pastikan nggak ada yang numpuk atau cross seperti ini. Nah, tarik. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini double fisherman atau simpul nelayan ganda. Terus pertanyaannya, ujungnya ini bisa nggak dipreskan di sini biar rapi gitu maksudnya. Kalau yang suka bikin gelang biasanya memang dipres ya biar rapi. Gelang kan aksesoris, tapi ini untuk kekuatan minimal lebihan tali ini. Semua simpul ya, semua simpul yang kita praktekkan tadi, minimal dari lebihan tali ini adalah 10 kali lipat dari diameter tali itu sendiri. Katakan misalkan ini 10,5 ya, atau 10 lah kasarnya gampangnya. 10 mili berarti 10 cm ya, 10 kali lipatnya berarti 10 cm. Nah, kira-kira segini cukup ya, 10 cm minimal. Karena ketika ini tertarik semakin jerat, ini nggak sampai lepas dari lilitan ujung tali ini. Yang dimaksudkan adalah itu, tidak mengurangi kekuatan dari simpul itu sendiri ketika lilitan ini dipastikan aman.
nggak lepas. Fungsinya adalah untuk sambung tali simpul ini, untuk menyambung tali. Ini ya sama dengan simpul di awal. Ini simpul tengah tali, simpul ujung tali ya, ujung tali sudah habis tali, kita masih kurang panjang, bisa disambung dengan cara seperti ini. Baik, kita lanjut ke simpul berikutnya, yaitu jerat geser. Kalau tadi kita sudah punya tali seperti ini ya, sudah bisa bikin seperti ini, sambung tali. Kalau kita sih merekomendasikan semua pekerja ketinggian punyalah hal-hal yang seperti ini, karena ini nanti akan berfungsi sangat berguna. Lanjut ke jerat geser seperti ini. Trusik ya, trusik ini biasanya istilahnya. Masukkan, ingat yang perlu dipegang adalah simpul ini jangan ditaruh di ujung seperti ini, jangan gini. Kita taruh lebihan segenggaman ini. Nah, ini segini kira-kira ya. Ini jelas ya. Kita masukkan yang ada simpulnya ini satu kali seperti ini ya. Ini satu kali, dua kali. Dua lilitan ini ya, dua kali. Kita tarik yang ada simpulnya ini, rapikan seperti ini. Rapikan. Ini ketika nggak terbebani, ini akan free. Tetapi simpul ini ketika terbebani, dia akan mengunci. Semakin dia terbeban, makanya kenapa dinamakan dengan simpul jerat geser ya. Ini ketika tidak terbeban dia bisa digeser. Kemudian kalau dibeban, nah, seperti itu. Fungsinya ini grab ya, untuk menggenggam tali itu sendiri. Dan ini dibebani juga masih kuat, karena tali ini berkekuatan kurang lebih untuk satu orang masih kuat lah ini, 6 mili. Ketika keadaan emergensi gitu ya, bisa. Untuk jerat geser ada pertanyaan? Saya kira cukup jelas ya, mudah, bisa kita praktekkan sekali lagi ya. Bonus, saya kasih sekali lagi bonus ini. Baik, perhatikan, ini namanya jerat geser. 1, ingat ya, simpul jangan ditaruh di ujung, karena nanti kenapa? Ketika kita kaitkan karabiner ini bisa masuk nggak pas pentolannya simpul ini, itu makanya kenapa harus begini lah ya. 1, 2, 3 boleh nggak boleh, minimal 2, 3, 4, 5, semakin banyak lilitan semakin kuat dia daya jeratnya. Ini 2 saja cukup, 2 saja. Biasanya kita kalau anak-anak petualang dulu alatnya terbatas, akses naik turun pakai ini bisa dibebani seperti ini. Nah, bebani kuat ini kalau sini. Adventur, tapi ini kerja ya, bukan adventur ini. 2 lilitan sudah cukup. Kalau masih melorot nanti tambah aja lilitannya, jeratannya. 3 putaran. Semakin kuat, semakin banyak lilitan dia semakin daya cengkram dia semakin kuat. Baik, cukup. Terima kasih. Tadi macam-macam simpul apa aja, kita review sekali lagi sambil mengingat-ingat. Pertama, simpul apa? D8 tunggal. 2, simpul 8 ganda. Simpul 8 lingkar ganda. Kemudian simpul apa? Yang tengah tali tadi. Simpul kupu-kupu. Kemudian 5 ya.
simpul kupu-kupu, kemudian simpul nelayan ya, nelayan ganda, double fisherman. Kemudian jerat geser. Itu tadi untuk tali berdiameter bulat. Bagaimana dengan tali pipih? Tali pipih, tali ceper ya. Seperti ini. Ada yang namanya simpul pita. Jadi tolong pegang ujungnya. Ini simpul pita, kita bikin satu lingkaran. Seperti ini. Dan lebihan tali juga perlu diperhatikan, jangan terlalu ngepres. Nah, seperti ini ya. Satu lilitan. Nah, alurnya tolong diperhatikan, jangan sampai terpelintir ya, meluntir seperti ini. Nah, ini kurang bagus juga. Rapikan lilitannya. Nah, jajar. Tidak ada yang melilit. Sudah jadi satu, kita tarik ujung satunya. Kita tarik ujung satunya, pegang seperti ini ya, lewatin atasnya tali ini, ikutkan liritannya, kita samakan dengan liritan yang awal, tinggal mengikuti alurnya, liritannya kemana tadi, sampai sama keluarnya, sama masuknya antar tali ini, saling mengikuti. Hasil akhirnya akan seperti ini. Ini simpul pita. Simpul pita, akhirnya seperti ini. Tinggal dirapikan. Fungsinya untuk menyambung tali pipih. Ini kuat-kuat. Jadi simpul ini kekuatannya ya, yang paling rekomendasi ya, paling direkomendasikan untuk menyambung tali pipih adalah hanya simpul ini. Bagaimana dengan misalkan seperti ini? Menyambung tali biasanya gampang-gampangan aja ya, seperti ini. Boleh, bisa, kuat belum tentu. Ya, karena ini lihat sifat atau karakter dari simpul, masing-masing simpul. Apa yang pertama tadi kaidah dasarnya? Simpul itu melemahkan tali itu sendiri. Makanya harus baik lilitannya, kemudian mudah dibuat, mudah dilepas. Kalau ketika sudah terkunci, wah ini sulit, kunci sekali. Tapi kalau ini simpul pita tadi, dia akan fungsi saling perpotongan di sini minim sekali ya. Ini kalau sudah menjadi seperti ini bisa sebagai strapsing atau untuk angkur tambahan ketika pada media-media. Nah seperti ini, kalau yang sudah jadi, yang sudah fabrikasi seperti ini, bisa langsung ke media-media yang ada. Gini kan, tambahin konektor. Untuk angkur tadi itu bisa pakai 8 lingkar ganda atau kelinci tadi ya. Bisa. Kalau nggak punya yang seperti ini, pakai yang model gini bisa. Tapi kekuatannya harus terukur. Berapa minimal kekuatan? 15.000 atau 15 kilonewton. Perlu dicatat ya. Semuanya peralatan yang kita pakai harus berkekuatan minimal 15 kilonewton. Baik, dari sini ada yang kurang jelas atau bagaimana, bisa nanti kita sambung diskusi atau tanya jawab. Saya persilakan.